Ken menunggu beberapa saat sampai gadis itu selesai makan malam. Dia terus mengirim pesan pada Zoya, hingga terhitung jumlahnya, 234 pesan yang belum terbaca. Di sana tertulis, agar Zoya cepat-cepat menghubunginya. Hingga tak berapa lama kemudian, ponsel yang senantiasa Ken genggam, kembali memberikan getaran. My baby is calling. Melihat itu, senyum Ken langsung mengembang. Dengan gerakan cepat Ken mengusap icon untuk memulai panggilan. Senyum pria tampan itu semakin cerah, saat melihat wajah cantik gadisnya terpampang di sana. Membuatnya tidak sabar untuk segera pulang, dan bercinta sepuasnya bersama Zoya. Halo, Hubi, sapa Zoya lebih dulu. Gadis itu terlihat menggunakan dress rumahan, dan langsung bergulung di bawah selimut. Hawa dingin yang menyapa tubuhnya, membuat dia ingin memakai pakaian hangat saat tidur. Ken merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Satu tangannya menumpuk kepala, membuat sebuah bantalan. Halo, baby. Kemana saja kamu, sayang? Kenapa baru menghubungiku? Rengek Ken dengan wajahnya yang sendu. Aku minta maaf tidak memberitahumu. Tadi pagi aku sempat sakit, tapi sekarang sudah sembuh. Kan sudah melihat wajah sayang, jelas Zoya sambil menggoda Ken. Membuat pria matang itu tidak bisa untuk tidak tersenyum lebar. Bisa saja gadis ini membuat hatinya berbunga, bersama Zoya benar-benar membuat Ken merasa seperti remaja yang baru saja jatuh cinta. Bicaralah yang benar, baby. Bagaimana keadaanmu? Sudah ke rumah sakit belum? Tanya Ken, satu tangannya yang menganggur beralih untuk membuka kancing kemeja. Membukanya satu persatu, hingga memperlihatkan otot-otot dada dan perutnya yang begitu indah dan sempurna. Zoya senantiasa memperhatikan gerakan jemari Ken. Hingga dia bisa melihat dengan jelas tubuh atletis kekasihnya. Kini giliran gadis itu yang mengulum senyum, sambil menggigit bibir bawahnya. Aku tidak ke rumah sakit, tapi Kak Nora memanggil dokter untuk memeriksaku. Kening Ken mengernyit, tadi Ron belum menjelaskan sampai ke sana. Ah, lagi pula untuk apa memikirkan Ron, kan sekarang sudah ada Zoya. Dia bisa bertanya apa saja. Dokternya seorang wanita atau seorang pria? Tanya Ken, bukannya kondisi Zoya yang dia tanyakan. Dia malah mengurusi jenis kelamin sang dokter. Mendengar itu, seketika otak usil Zoya mulai berkelana. Dia menatap Ken dengan senyum jahil. Pria, dia tampan. Ucap Zoya tanpa rasa bersalah. Membuat Ken langsung menautkan kedua alisnya. Siapa yang tampan? Dokternya, dia masih muda dan tampan. Hubi kalah jauh dengannya. Bicara apa kamu, Zoe? Apa yang dia lakukan di atas tubuhmu? Dia memeriksa bagian yang mana? Katakan. Suara Ken mulai ketus, tetapi bukannya takut, Zoya justru ingin terkekeh, merasa gemas dengan pria matang ini. Tiba-tiba Zoya menyibak selimut, dan menaikkan dressnya, hingga perut ratanan mulus itu dapatkan lihat dengan jelas. Mulut pria itu langsung menganga, sementara Zoya terus mengarahkan kamera ke perutnya. Di sini. Tunjuk Zoya, dia tadi menyentuh bagian tubuhku yang ini, Hubi, gadis itu mengadu dengan suaranya yang manja. Ken bergeming, dia menelan salivanya susah payah, sementara otak mesumnya mulai terkontaminasi, apalagi saat Zoya menaikkan kembali dressnya, dan pelan-pelan memperlihatkan pemandangan pegunungan yang indah. Terlihat sangat memanjakan mata. Mulut Ken semakin menganga, netra buasnya mulai memindai dengan jeli pahatan indah di depannya. Semuanya dia sentuh, apa Hubi mau menyentuhnya juga? Tanya Zoya semakin gencar untuk menggoda, apalagi melihat tatapan mata Ken yang sudah kembali mendamba. Zoya hampir saja memainkan salah satu bulatan itu menggunakan tangannya, tetapi dengan cepat Ken berteriak. Stop! Stop, baby! Tutup kembali tubuhmu, oke? Kini Zoya yang berganti mengeriyitkan dahinya. Ada apa dengan Ken? Biasanya juga meminta lebih dulu, kenapa sekarang malah tidak mau? Why? Hubi, you don't want. Ken menghela nafas panjang, menetralkan kembali hasratnya, sebisa mungkin dia tidak boleh terpancing. Tidak apa-apa, sayang. Kalau seperti itu nanti aku ingin cepat pulang. Sedangkan pekerjaanku masih banyak. Jelas Ken bohong. Mendengar itu, bibir Zoya mencebik. Bukankah saat Ken di Bandung, pria itu juga meminta itu semua padanya? Benar tidak mau? Zoya masih kukuh bertanya, dengan tatapannya yang menyelidik. Iya, sayang. Sudah ya, tutup kembali tubuhmu. Kamu juga sedang sakit, jadi jangan terlalu lama buka-bukaan seperti itu.
Bibir Zoya semakin mencebik, dia menurunkan dressnya, lalu kembali menarik selimut. Kesal dengan reaksi Ken, padahal dia sudah berusaha menyenangkan pria itu. Hei, sayang. Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Tidak tahu. Ken menghela nafas, mencoba mengalah dengan sikap Zoya. Tadi makan sama apa? Makannya banyak kan? Tidak tahu juga. Mendengar itu, Ken memejamkan matanya. Selain merasa menjadi seorang remaja, bersama Zoya juga ternyata melatih kesabarannya. Ah, Zoya. Aku juga mau sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Ken menikmati makan malam dengan ditemani oleh Zoya. Gadis itu sama sekali tak mematikan panggilannya, karena Zoya ingin terus melihat Ken sebelum dia tidur. Dan Ken tidak bisa membantah ucapan gadis itu. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, pria matang itu selalu patuh pada ucapan kekasihnya. Selagi dia makan, Zoya terus bercerita. Hingga saat Zoya mengatakan bahwa Raymond menemuinya, Ken langsung menjatuhkan sendok yang ada di tangannya. Dia menelan kasar makanan yang ada di dalam mulut, ingin segera bicara. Bahkan Ken tanpa sabar menyambar air putih dan meneguknya dengan cepat. Apa maksudmu, baby? Ayah Nora datang ke mansion dan menemuimu? Tanya Ken dengan sorot mata penasaran. Apa sebenarnya tujuan Raymond menemui Zoya? Sementara Zoya langsung mengangguk. Membenarkan pernyataan Ken. Iya, tapi dia tidak sendirian, Hubi jangan berpikir macam-macam. Dia masuk bersama Bilila, dan kami mengobrol bertiga. Flashback on. Begitu pintu kamar itu sukses terbuka, Raymond menatap Zoya yang terduduk di atas ranjang. Pria parubaya itu memperhatikan wajah Zoya yang kini tengah menatapnya pula. Seketika dia mengulum senyum, lalu melangkah mengekor pada Bilila yang berjalan di depannya. Nona, ini Tuan Raymond, ayah Nyonya Nora, Bilila memperkenalkan pria di sebelahnya. Sekali lagi, Raymond menunjukkan senyumnya yang terlihat begitu ramah. Namun, Zoya hanya bisa bergeming. Tidak mengerti mengapa pria parubaya ini sampai menemuinya. Hingga akhirnya dia bangkit, dan mengajak kedua orang itu untuk duduk di sofa yang ada di kamar tersebut. Zoya memberanikan diri untuk mengangkat kepala, dan membalas tatapan Raymond yang selalu memandang ke arahnya. Maaf, Tuan. Ada apa sebenarnya? Apakah saya membuat masalah? Tanyanya hati-hati. Gadis itu mulai menebak-nebak, karena terakhir kali mereka bertemu. Istri dari pria ini seolah tak sudi menatap dirinya. Apakah mungkin, Raymond pun seperti itu? Apakah pria ini ingin memperingatinya agar menjauhi Raga? Atau Anda meminta saya untuk menjauhi Raga? Kalau iya, saya akan lakukan. Maaf, saya tidak bermaksud mendekati dia, kami berdua hanya berteman, karena kami sudah saling mengenal saat pengenalan mahasiswa baru, sambung Zoya. Mendengar itu, Raymond malah terkekeh, merasa lucu dengan pikiran Zoya. Apakah di mata gadis kecil ini dia terlihat menyeramkan? Gadis yang semakin dia perhatikan, semakin terlihat mirip dengan seseorang. Tebakanmu salah, Zoya. Saya kesini tadinya mau bertemu dengan Nora. Tapi ternyata dia tidak ada. Lalu saya mendengar katanya kamu sedang sakit, dan tidak masuk kuliah. Kebetulan sekali, saya mau minta maaf atas kelakuan istri saya malam itu. Jadi saya meminta izin untuk datang menemui kamu, jelas Raymond. Pria parubaya itu beralibi, sebenarnya Raymond sengaja datang, karena mendengarkan sedang berada di negeri seberang. Raymond memberanikan dirinya, pergi tanpa seizin Imelda, bahkan dia meninggalkan perusahaan, sebelum jam makan siang. Dia hanya ingin memastikan benar atau tidak tebakannya, bahwa Zoya adalah putri yang dicampakannya. Mendengar penjelasan Raymond, Zoya mengulas senyum tipis, ternyata ayah Raga tidak seperti istrinya, Imelda. Pria parubaya ini bahkan datang hanya untuk meminta maaf. Itu artinya ayah Raga adalah orang baik. Bukan orang kaya yang semena-mena. Tidak apa-apa, Tuan. Aku juga bisa mengerti kenapa Nyonya berkata seperti itu. Aku sudah memaafkan dia, balas Zoya dengan wajahnya yang terlihat ceria. Dia melihat Bilila yang ikut tersenyum pula. Dan hal itu semakin membuat hati Raymond terenyuh. Benarkah Zoya akan memaafkan Imelda setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ah, tidak. Semuanya belum pasti, dia belum bisa memprediksi sampai sejauh itu. Karena dia pun belum tahu, siapa Zoya, dan ada hubungan apa gadis itu dengan masa lalunya. Boleh aku memelukmu?
Anggap saja sebagai pelukan seorang ayah pada anaknya, ucap Raymond dengan ludahnya yang terasa tercekak. Namun, bibirnya terus berusaha untuk tersenyum, menyembunyikan semua rasa yang mengikat dadanya. Zoya mengangguk antusias, dengan senang hati dia memeluk Raymond lebih dulu. Pelukan yang terasa begitu hangat dan menenangkan. Pelukan yang belum pernah Zoya rasakan. Flashback off. Kepala Ken seperti keluar asap mendengar Zoya memeluk Raymond tanpa seizinnya. Namun, mau marah pun rasanya percuma, semuanya sudah terlanjur menjadi cerita. Apapun itu tidak bisa untuk diulang kembali. Karena waktu terus bergulir ke depan, tanpa mau mundur ke belakang. Meskipun hanya 1 detik. "Hubi, kenapa diam saja?" tanya Zoya melihat Ken bergeming dengan bibir yang mengatup. Bahkan sorot mata pria itu menatap ke sembarang arah. Mendengar itu, Ken melirik ke arah Zoya, melirik dengan wajah malas-malasan. "Aku marah. Aku mau dibujuk," cetus pria matang itu, tanpa sadar usia. Namun, Zoya tak lantas mengerti, dia justru mengernyitkan dahi, tanda bingung dengan ucapan sang kekasih. "Hubi, kamu marah kenapa? Zoya kan tidak berbuat apa-apa." Makin mencebik saja bibir Ken mendengar Zoya yang tak sadar akan kesalahannya. Pria itu mendengus kasar. "Kalau aku memeluk wanita lain kamu marah tidak?" tanya Ken dengan mimik wajah serius, sedangkan nadanya terdengar merengek seperti anak kecil meminta permen pada ibunya. Dan Zoya langsung melotot, bahkan dia yang semula berbaring kini terduduk di atas ranjang. "Oh, jadi Hubi abis memeluk wanita lain? Makanya tidak mau diajak itu sama Zoya?" cetus gadis itu, malah berpikir kemana-mana. Ken menelan ludahnya susah payah, dia gelagapan, bukan begitu maksudnya. Dia hanya memberi kode agar Zoya sadar akan kesalahannya. Kenapa malah dia yang dituduh memeluk wanita lain? "Jawab, Hubi," ketus Zoya semakin meninggikan suaranya. Mendengar itu, seketika sang singa jantan yang biasanya gagah perkasa, kini justru berubah seperti kucing kecil yang manis. "Tidak, sayang. Aku tidak melakukan apapun," balas Ken dengan wajah memelas. "Terus tadi apa maksudnya? Untuk apa Hubi bertanya aku marah atau tidak jika Hubi memeluk wanita lain? Kamu selingkuh di sana?" Makin berdenyut saja kepala Ken, mendengar tuduhan-tuduhan Zoya. Seperti senjata makan tuan, malah dia yang diserang sekarang. "Baby, aku tidak melakukan apapun, sumpah." Ken mengangkat kedua jarinya, sementara wajahnya sudah pias takut Zoya tak percaya. "Bohong," tuding Zoya, bahkan matanya sudah mulai berkaca-kaca. "Sumpah, sayang. Aku harus apa supaya kamu percaya?" Kini berbalik, dia yang ingin dibujuk malah harus membujuk pujaan hatinya, salah sendiri memacari daun muda. "Aku mau piton, mau lihat." Bah! Seperti sudah terencana. Entah kenapa banyak sekali yang datang ke mansion saat Ken tidak ada di sana. Terhitung sudah 1 minggu pria tampan itu ada di negeri seberang, tiba-tiba sore itu mansion dihebohkan dengan kedatangan kakek Abian. Semua orang berkumpul, menyambut pria tua itu. Nora yang sudah tahu, pulang lebih cepat dari biasanya. Bahkan dia menjadi orang pertama yang menunggu kakek Abian di lantai bawah. Kali ini Zoya ikut berkumpul meskipun sedikit terlambat, dia berbaris dengan para asisten rumah tangga dan pengawal yang berjaga di sana. "Kemana Ken?" tanya kakek Abian, pura-pura tidak tahu di mana cucu semata wayangnya berada. "Kak Ken sedang ke Singapura, Kek. Dia ada urusan pekerjaan," balas Nora sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bilila kala itu. Mana sudi Ken menjelaskan pada Nora dia mau pergi ke Singapura. Dia hanya memberitahu Bilila agar selalu menjaga Zoya, pun dengan satu pengawal yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan gadis itu. "Dia hanya sendiri. Kenapa kamu tidak ikut Nora?" "Kek, Kak Ken pergi untuk bekerja bukan untuk liburan." Nora tidak mau merepotkan Kak Ken. "Tapi kamu calon istrinya." Mendengar itu, senyum Nora mengembang, dia mengelus lengan kakek Abian. "Nanti kalau aku dan Kak Ken sudah menikah, aku pasti ikut kemanapun dia pergi, Kek." "Tenang saja." Di tempatnya, Zoya menelan ludahnya kasar. Dia senantiasa menunduk, tidak berani untuk menatap ke depan. "Kamu," panggil kakek Abian tanpa menyebut nama. Tetapi seolah terpanggil, Zoya mengangkat kepalanya dengan perlahan. Tatapan mereka bertemu, tidak ada sorot mata ramah yang kakek Abian tunjukkan untuk Zoya.
membuat sekujur tubuh gadis itu gemetar. Kamu masih di sini? Kamu ikut bantu-bantu tidak dengan yang lain? Jangan hanya ingin makan tidur gratis. Di sini bukan tempat penampungan, cetus pria tua itu, semakin membuat Zoya tak bisa berkutik. Tuan. Kek. Nora dan Bilila memanggil kakek Abian secara bersamaan. Membuat pria tua semakin mengangkat kepalanya. Bilila ingin menjelaskan bahwa selama ini Zoya kerap membantu pekerjaan rumah tangga. Hanya saja dia yang tidak memperbolehkannya. Dan semua itu adalah perintah langsung dari sang cucu, karena dia tahu betul bagaimana hubungan Ken dengan gadis itu. Tidak usah membelanya, Nora. Dia bahkan menjadi pengacau di acara makan malam kemarin, cetus kakek Abian. Kek, itu salahku. Aku yang memancing kemarahan Kak Ken. Tapi akar masalahnya adalah dia dan ibunya. Kek, Kak Ken hanya menjalankan tugasnya. Aku tahu dia melakukan itu semua karena ibunya Zoya menitipkannya pada Kak Ken. Mendengar itu, kakek Abian mendengus kasar. Rahangnya mengeras, dan akhirnya dia berdecih. Cih, dia pikir tempat ini adalah panti asuhan? Seenaknya menitipkan orang. Setelah mengatakan kalimat-kalimat sindiran untuk Zoya, kakek Abian melenggang ke ruang keluarga dengan dibantu oleh Nora. Sementara Zoya merasa sesak dalam dadanya. Ruang udaranya seperti diikat kuat, hingga dia tidak bisa bernafas dengan leluasa. Benarkah Ken bisa mendapatkan restu kakek Abian untuk menikahinya? Kini, kakek Abian dan Nora tengah berbincang di ruang keluarga. Membicarakan apa saja, terutama tentang masa depan Ken dan wanita itu. Namun, tiba-tiba fokus mereka teralihkan, karena mendengar nada dering ponsel milik kakek Abian. Pria tua itu merogoh benda pipihnya yang dia simpan di saku celana. Senyum kakek Abian mengembang begitu membaca nama si penelepon. Sang cucu. Sudah sekian lama Ken tidak pernah menelpon dirinya. Hari ini, entah ada angin apa cucu sematawayangnya itu menghubungi lebih dulu. Siapa, Kek? Tanya Nora penasaran, melihat senyum kakek Abian dia bisa tahu, bahwa pria itu bahagia mendapatkan panggilan itu. Ken, jawab kakek Abian masih tersenyum sumringah. Dengan cepat kakek Abian menggeser tombol hijau di layar. Panggilan itu pun terhubung. Dan langsung terdengar suara dingin Ken di seberang sana. Apa yang kakek bicarakan? Cetusnya tanpa basa-basi. Kening keriput itu bertambah melipat. Tak mengerti dengan pertanyaan Ken. Maksudmu apa, Ken? Kamu baru menelpon sudah bicara yang tidak jelas. Kakek Abian balik bertanya. Aku bilang apa yang tadi kakek bicarakan? Cepat katakan, atau aku cari tahu sendiri. Mendengar itu, kakek Abian mulai paham kemana arah pembicaraan Ken. Semua ini pasti berhubungan dengan sindiran yang baru saja dia layangkan. Sindiran yang menohok pada satu orang. Seketika senyum di bibir pria tua itu memudar, pandangannya berganti menajam. Dengan tangan yang mengepal kuat. Heu, dia yang mengadu padamu? Tanya kakek Abian sambil berdecih jijik. Kakek tahu bagaimana sifatku, aku tidak suka basa-basi. Jadi sekali lagi ku peringati, jangan ikut campur dalam urusanku. Dan jangan ganggu orang-orangku. Cetus Ken tak kenal takut. Apa kamu tidak sadar? Kamu hanya dimanfaatkan. Dia sama sekali tidak ada gunanya di sini, dia hanya merepotkanmu. Suara kakek Abian mulai menggebu, ingin segera menyadarkan sang cucu. Di ujung sana, Ken menelan ludahnya kasar. Dia bisa membayangkan bagaimana situasi yang baru saja terjadi di dalam mansionnya. Aku yang memberinya makan, aku yang memberinya tempat tinggal, aku yang bekerja dan banting tulang untuknya, aku yang memberinya pendidikan. Adakah semua itu berurusan dengan kakek? Apakah semua itu membuat kakek mengeluarkan keringat dan merasa lelah? Jika kakek mengatakan dia merepotkan, harusnya kakek bicarakan hal itu pada wanita yang kakek bawa. Bukan pada orangku, dia seenaknya datang dan tinggal di mansion, padahal aku sama sekali tidak memberinya izin. Jadi bisakah kakek bawa beban itu pergi? Dia yang membuatku repot. Ken menekan ujung kalimatnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak suka ada Nora di sana. Ken! Bentak kakek Abian. Cukup, ini peringatan terakhirku. Kalau kakek masih ikut campur, dan mengusik orangku, aku tidak akan segan lagi. Tidak peduli dia dari keluarga mana. Setelah itu, panggilan langsung terputus, Ken sama sekali tidak memberikan kesempatan pada kakek Abian untuk bicara.
Yang dia pikirkan sekarang hanyalah Zoya. Bagaimana perasaan pujaan hatinya saat mendapat penghinaan seperti itu? Ken menghela nafas, dia menyugar rambutnya, lalu dengan cepat dia membuat panggilan dengan Zoya. Tak sampai lama, layar menyala itu sudah menampilkan wajah cantik gadisnya. Di sana Zoya berusaha tersenyum, dan Ken tahu itu, dia bisa melihat mata Zoya yang memerah tanda abis menangis. Namun, demi tidak ingin ketahuan olehnya, Zoya segera mengusap jejak basah yang mengalir di pipinya, dan menyembunyikan semuanya di balik senyum tipis itu. "Baby, kamu sedang apa?" tanya Ken dengan nada yang begitu lembut. Dia senantiasa menatap Zoya dengan penuh cinta. Ingin gadis ini tahu, bagaimana dia mencintai Zoya dengan seluruh hidupnya. Aku sedang berbaring, Hubi. Hubi sudah pulang bekerja? Belum mandi ya?" Zoya menahan suaranya yang bergetar, begitupun dengan ludahnya yang terasa tercekak di tenggorokan. "Dari mana kamu tahu aku belum mandi? Bukankah aku selalu terlihat tampan di matamu?" Goda Ken, ingin Zoya melupakan apa yang telah terjadi hari ini, tanpa mengungkitnya. Mendengar itu, Zoya berhasil tersenyum cerah meski terlihat sangat tipis. Kali ini Hubi terlihat jelek. "Ayo mandi, aku temani biar aku tahu Hubi mandi dengan benar." "Wow, benarkah? Baik, aku mandi sekarang." Ken beranjak menuju kamar mandi sambil melepas kemejanya. "Sepertinya, calon istriku sudah tidak sabar ingin melihat piton buas milikku." "Bicara apa kamu? Pitonmu tidak buas lagi semenjak kamu pergi." "Cih, menyebalkan," cetus Zoya dengan bibir yang mengerucut lucu. Ken terkekeh dibuatnya, memang selama ini pula dia belum bisa melakukan aktivitas seks dengan Zoya. Dan dia berharap itu semua tidak membuat Zoya curiga, meskipun gadis itu kerap menggodanya. "Tunggu saja, baby. Pulang nanti aku akan menghabisimu," ucap Ken seolah memberi ancaman pada Zoya. Kemeja yang membungkus tubuh kekarnya jatuh begitu saja. Dan langsung menampilkan pahatan sempurna miliknya. Ah bukan, ini milik Zoya. Namun, yang diancam malah tersenyum kegirangan. Zoya menggesek-gesek kakinya di ranjang, sambil berujar, habisi aku, habisi aku." Sumpah demi apapun, hal itu membuat Ken merasa gemas. Dia sudah tidak sabar ingin pulang, dia merindukan Zoya, sebagaimana gadis itu merindukannya.